Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Farhan Maghribi di Farhan Maghribi Channel. Pada video kali ini, aku akan mengajak bolo-bolo semua untuk bepergian dari Jakarta menuju ke kota Bandung. Kita bakal naik salah satu transportasi yang menghubungkan dua kota utama di sisi barat Pulau Jawa, yaitu kereta api Pangandaran. Jakarta-Bandung ini sebenarnya menarik ya. Jarak kedua kota ini tidak terlalu jauh, namun banyak sekali pilihan transportasinya, mulai dari travel, bus, kereta cepat, bahkan pesawat terbang. Wow, keren kan? Jadi, apakah kereta api Pangandaran ini worth it menjadi pilihan dari ratusan pilihan yang ada? Monggo disimak video ini sampai selesai. Oke, selamat pagi bolo-bolo. Kita udah tiba di stasiun Jatinegara. Kenapa kita di stasiun Jatinegara? Karena di kawasan Silang Monas itu ada aksi buruh. Jadi tadi diinfokan sama KAI 121 untuk naik dari stasiun Jatinegara. Jadi karena kita baru turun dari KRL, nah untuk pindah ke kereta jarak jauh kita harus tap out dulu, wajib tap out dulu di stasiun Jatinegara. Terus nanti kita boarding lagi pakai KTP sama tiket di pintu sebelah sana. Yuk kita tap out dulu, lalu geser ke pintu keberangkatan kereta api jarak jauh. Oke teman-teman, kita langsung saja tap out. Kita pakai kris tap ya tadi masuknya, tinggal tempel HP-nya ke gate pintu keluar. Nah, langsung keluar. Untuk pintu keberangkatan kereta api jarak jauh itu ada di sebelah barat sana. Itu ada petunjuknya KA jarak jauh. Nah di sana itu yang ramai orang. Kita masuknya lewat sana. Tinggal siapkan KTP, kemudian boarding pass, lalu masuk. Jadi karena pagi ini aku naik kereta api Pangandaran dan keberangkatannya itu jam 8.30 dari stasiun Gambir, masih ada kurang lebih 1 jam. Saya mau ke Roti O dulu aja lah ya, sarapan dulu. Jadi pagi ini kita mau ke Bandung naik kereta api Pangandaran. Nah sebenarnya kita ke Bandung itu ada tujuan lain, yaitu mencoba kereta api Sangkuriang, di mana hari ini tanggal 1 Mei 2026. Ini adalah perdana atau peresmian kereta api Sangkuriang, salah satu kereta api dengan waktu tempuh terjauh terlama di Indonesia. Rutenya dari Bandung menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Dan kita ke Bandung naik kereta api Pangandaran. Nanti keberangkatan itu sekitar jam 9:04 kalau jadwal Jatinegara. Jadwal dari Gambirnya jam 8.30. Karena tadi ada info dari KAI 121 bahwa ada pergerakan massa di Silang Monas, jadi disarankan untuk geser ke stasiun Jatinegara. Terus tadi aku berangkat juga udah mepet sih enggak, tapi pas tak lihat di map kok kayaknya Gambir udah mulai merah, Silang Monas udah mulai merah, jadi aku putuskan untuk geser ke Jatinegara saja. Ini kita udah proses boarding, udah masuk di ruang tunggu, dan bisa kita lihat kali ini penumpang didominasi oleh penumpang kereta api jarak jauh.
karena kebetulan ini long weekend, hari Jumat dan tanggal merah. Banyak yang bepergian nih ke luar kota. Stasiun Jatinegara ini bisa dibilang salah satu stasiun besar atau stasiun utama lah ya di Jakarta. Karena letaknya berada di Jakarta Timur, jadi bisa dibilang ini menjadi pintu gerbang para perantau atau masyarakat yang dari arah timur, dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang baru masuk ke Jakarta. Itu pintu gerbangnya di stasiun Jatinegara ini, dan fasilitasnya cukup lengkap, cukup memadai untuk menunggu keberangkatan kereta api. Di sana ada coworking space, terus di sana ada tempat duduk, ruang tunggu yang cukup banyak. Di sebelah sana juga ada. Lalu toiletnya juga terawat dan bersih, musola juga luas, adem, ada AC-nya, sama ada water station di sebelah sini. Stasiun Jatinegara ini sebenarnya melayani lumayan banyak kereta api jarak jauh. Hampir semua kereta api yang menuju ke Jakarta, masuk ke Jakarta itu berhenti di stasiun Jatinegara. Cuma ada beberapa kereta api yang nggak berhenti, kayak Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Taksaka, Argo Lawu, beberapa kereta api Parahyangan. Itu ada beberapa kereta api yang nggak berhenti. Dan pagi ini banyak dari kereta-kereta yang sebenarnya nggak berhenti di Jatinegara ini diberhentikan di sini untuk mengakomodir penumpang-penumpang yang tinggal di daerah Jakarta Timur, terus naik kereta dari Gambir, tapi karena di Gambir ada kegiatan jadi berhenti di Jatinegara biar memudahkan lah ya, memudahkan menuju titik keberangkatan kereta api. Cikarang tersendiri stasiun Manggarai, Kabupaten Manggarai, masuk Rantai Baru. Pagi ini Argo Bromo Anggrek pakai stainless steel generasi pertama. Wah, jarang-jarang ini.
Dia pakai stainless steel generasi pertama, terus dia pagi ini jemput penumpang di Jatinegara dan tanpa menggunakan kompartemen. Dia pakai luxury generasi kedua. Sudah masuk di jalur 3 kereta api Pangandaran dan kita menuju ke premium 1. Aku duduk di premium 1 nomor berapa? 4C apa ya? Kalau nggak salah 4C. Nah, dapat mundur. Dinaikin nggak? Boleh. Maaf. Ya, dia mau diambil lagi. Nggak ada, baru ngomong. Gimana di kereta gitu ya? Di kereta gitu. Jam 9.01 tiba di Bekasi. Dharma Wangsa masih di sini. Wow. Kok Dharma Wangsa ini kesusul? Perasaan sudah lumayan lama tadi dia berangkat dari Jatinegara ya. Ternyata Dharma Wangsa berangkat dulu nih. Tapi kok dia masih di Bekasi ya? Itu kan lumayan, sudah lumayan lama tadi berangkat dari Jatinegaranya. Kita lihat keberangkatan KA Dharma Wangsa. Sekarang jam 9.22. Nggak kelihatan. Ini udah 20 menitan berhenti di stasiun Bekasi.
Dan sepertinya masih normalisasi pola perjalanan kereta api ya, imbas kejadian kemarin. Saya ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian kemarin di Bekasi Timur, dan semoga korban diterima segala amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Ini tadi Dharma Wangsanya udah berangkat, terus tadi ada KRL di sebelah sana yang Cikarang itu berangkat duluan, jadi kita kesusul KRL. Agak unik nih, udah hijau. Ini kita berjalan perlahan melewati stasiun Bekasi Timur, tempat di mana terjadinya sebuah insiden yang membuat gempar seluruh warga Indonesia dan membuat sedih seluruh warga Indonesia, yaitu insiden antara kereta api Argo Bima Anggrek dengan komuter lain Cikarang. Itu cerita apa? Aku kira itu aku aja. Itu tutupin masalah aku. Aku tutupin aku gitu. Ditutupin, nggak lo tutupin, ulang lah. Maksudnya itu tetap tak sih? Dia itu sendiri tau. Dari Bandung tau. 10.29 tadi masuk, kita tiba di stasiun Purwakarta. Kita kurang lebih terlambat hampir 30 menit karena tadi ada antrian di stasiun Bekasi. Sinyalnya udah hijau, persiapan berangkat lagi. Bentuk opa yang ke Jogja itu. Iya. Trauma ya? Trauma. Naik apa capek banget. Dia mau tidur. Susunya masih ada. Beneran, apoy terus ya. Apa katanya? Apoy terus. Apoy kali ya. Apa? Jangan apa? Aku ada so asik lagi. Beneran, happy terus ya. Aku juga kayak gitu. Iya. Aku gak ada baju. 11.43 sekarang 10.33 masih lama. 11.43 nyampe nya. Ya, enggak ini ya 10.23. Kamu jadi istilah lagi. Kamu mau di sini nggak? Kembaliannya Rp5.000. Terima kasih. Silakan bisa dibantu. Oh iya. Siap.
Waktu itu kondisi sedang long weekend dan semua kursi kereta api Pangandaran ini sudah terisi semua. Salah satu keunggulan kereta ini adalah jadwal keberangkatan dari Gambir pukul 8.30 yang dimana ini nggak terlalu pagi dan juga nggak kesiangan. Pas banget lah buat memulai liburan, kalau istilah bahasa Jawa nggak kesusu buat berangkat ke stasiunnya. Untuk harga tiket dari Gambir ke Bandung ini terbilang cukup murah ya, 145.000 untuk kelas ekonomi dan 220.000 untuk kelas eksekutif. Tiket ini bisa dibuat lebih murah lagi dengan cara 2 kali beli tiket. Untuk kelas ekonomi premium dari Gambir ke Purwakarta itu harganya 70.000 dan dari Purwakarta ke Bandung itu 40.000. Jadi kalau di total itu hanya 110.000. Lumayan kan, dari 145.000 ke 110.000. Masih ada selisih 35.000 untuk beli jajan.
kita berhenti di Maswati untuk silang dengan kereta api Parahyangan dari Bandung ke Gambir. Itu masih belum lewat keretanya ya. Jadi kenapa aku milih di kelas premium? Yang pertama jelas karena lebih hemat, bisa menekan angka pengeluaran. Yang pertama itu, dan yang kedua emang kemarin itu tiketnya udah habis, eksekutif habis, premium pun ini sempat habis sebenarnya. Terus entah aku cek-cek di KAI Akses, tiba-tiba muncul ada sisa tiga tempat duduk. Kemungkinan itu ada orang yang membatalkan ya. Awalnya aku udah nyari travel, udah nyari bis, terus iseng cek KAI Akses, tiba-tiba muncul 2 kursi, langsung tak beli aja lah. Dan untuk fasilitasnya di kereta api premium ya seperti umumnya ya, konfigurasi seatnya itu 22, di tengah-tengah di nomor 10 dan 11 itu saling berhadapan-hadapan. Dan untuk legroomnya, untuk tinggi 178 cm, ini sebenarnya bisa agak selonjoran. Kalau ditekuk gini ya bisa mentok juga sih. Ini kursi juga bisa direbahkan, cuma kalau direbahkan terlalu rebah itu bisa mengganggu ruang tempat duduk penumpang belakangnya. Di sini ada meja kecil sama stop kontak, terus ada kantong di sini, sama ada tirai juga, dan juga capstock. Ada TV khas KAI, tayangannya absurd. Terus ada juga kompartemen penyimpanan bagasi di bagian atas. Ini masih menggunakan stainless steel yang generasi pertama, jadi belum new generation. Sebenarnya dari Bandung ke Jakarta itu ada beberapa jadwal kereta api Parahyangan yang sudah menggunakan rangkaian new generation ya. Nanti aku cantumin untuk jadwalnya. Ada 3 keberangkatan kalau nggak salah, ada 3 dari Bekasi, 3 dari Jakarta dan 3 dari Bandung. Ini kalau full trip nih, full trip Pangandaran dari Gambir sampai dengan Banjar itu ada 20 stasiun pemberhentian. Mulai dari Gambir, terus lanjut ke Bandung, Kiara Condong, terus Cibatu, Tasik, Ciamis sampai dengan ke Banjar. Cipularang. Kita akan menuju ke sana, sama ke sana.
masuk stasiun Padalarang. Ini ya? Kayaknya ini kayaknya nih rangkaian kereta api Sangkuriang. Wah cocok, nomor 12 di belakang berarti maju. Dapat maju, alhamdulillah. Terparkir di stasiun Padalarang. Kompartemennya apa dipinjam anggrek? Tapi tadi anggrek nggak bawa kompartemen. Iya, terus stainless steel generasi pertama juga. Jadi, apakah kereta api Pangandaran recommended? Ya, menurutku recommended sih. Lagi-lagi keunggulan kereta api adalah jaminan ketepatan waktunya. Di samping perjalanan kali ini masih terdapat kelambatan akibat sebuah kejadian. Tapi untuk masalah tepat waktu, kereta api masih cukup bisa diandalkan. Jadwal yang pas dan tarif yang cukup bersaing membuat kereta api Pangandaran ini masih banyak sekali peminatnya. Ternyata, adanya kereta cepat bus dengan durasi yang lebih cepat dan pilihan travel dengan harga yang lebih murah sama sekali tidak berpengaruh pada tingkat keterisian tempat duduk kereta api Pangandaran. So far semua sudah ada pasarnya masing-masing, dan bagi warga Jakarta dan Bandung sudah selayaknya berbangga hati karena diberikan banyak sekali pilihan transportasi. Terima kasih buat bolo-bolo yang sudah mengikuti perjalananku kali ini. Silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan kritik maupun saran di kolom komentar. Jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.